Fenomena ini terjadi, tentu dengan berbagai macam alasan ya, Mas, ya, pastinya. Karena, semenjak Covid 2020, 2021, hampir semua bisnis yang bergerak ya, khususnya kalau dibicara dari sisi hotel dan restoran itu memiliki dinamika yang cukup, apa namanya, yang cukup, besar ya, dinamis sekali. Nah, salah satu adalah, bagaimana mereka begitu setelah 2022 dibuka, itu mereka juga harus melihat, harus, apa namanya, mencari strategi bagaimana mereka bisa kembali pulih, kan begitu. Nah, sementara beban 2020, 2021 itu tidak mudah. Pertama adalah beban operasional, kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka mengembalikan, pasarnya. Itu yang menjadi suatu PR yang paling besar, karena tidak bisa dipungkirin juga bahwa semenjak adanya, apa namanya, 2021 itu fenomenanya juga macam-macam, Mas. Ada yang kejadiannya, apa namanya, pasar itu banyak yang, apa, karakternya juga berubah. Yaitu banyak kalau kita bicara, apa namanya, selama Covid kita, dilarang bergerak dan seterusnya. Tentu, hal-hal tersebut juga membuat, banyak masyarakat yang melakukan semua remote dari rumah. Nah, ini juga menjadi salah satu ininya ya. Kemudian yang kedua adalah, yang juga, menjadi apa, problem utama adalah bagi restoran-restoran yang berada di mall itu sewanya juga kan tidak murah juga dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi dinamika-dinamika tersebut bisa apa, termasuk bagian dari, permasalahan yang muncul saat ini, demikian Mas. Oke, baik. Pak Yusran, ini lebih ke manajemen perusahaan yang salah atau sebetulnya demand-nya yang mana juga berkurang? Karena kalau kita amati banyak juga restoran-restoran baru yang justru juga ramai. Apakah memang ada perubahan habit juga dari para pelanggan ataupun masyarakat yang mana juga ingin menikmati restoran-restoran baru? Kalau saya tidak selalu bisa menyalahkan dari manajemen ya, karena masalah Covid ini memang tidak, semudah yang dibayangkan ya kalau dari sisi bisnis. Pertama adalah, bahwa setiap bisnis itu pasti memiliki kewajiban ya, kewajiban, terhadap, perbankan atau kewajiban terhadap, apa, membayar sewanya dan seterusnya. Hal-hal ini tidak, serta-merta bisa langsung pulih Mas, begitu konsumennya atau, pasarnya itu terbuka kembali, seperti yang saat ini terjadi ya. Kita mau bicara hotel, mau bicara restoran itu sama sebenarnya. Nah itu yang terjadi. Jadi, masalah mismanagement tidak selalu menjadi topik utama dengan tutupnya berbagai bisnis saat ini, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa membuat, apa, mencari satu strategi untuk mereka dapat pulih kembali itu menjadi PR yang paling besar. Di tengah situasi yang juga tidak, benar-benar langsung pulih ya, Mas. Kan pulih itu kan bertahap, tidak langsung pulih itu langsung kembali marketnya seperti sedia kala. Itu penting juga. Di sisi lain, dinamika, restoran, hotel itu juga menghadapi dinamika yang cukup besar ya, apa namanya, terhadap, operational cost mereka, di mana, harga-harga itu sudah mulai meningkat dengan apapun yang kebijakan yang diterapkan, regulasi yang diterapkan sekarang juga udah ada mulai peningkatan-peningkatan yang, dari sisi operasional. Nah ini bukan menjadi hal mudah juga untuk mereka, mencari jalan keluar untuk tetap bisa bertahan dan pulih kembali. Demikian Mas. Oke, baik. Pak Yusran, ini kan juga untuk membangun restoran yang viral dari makanannya ataupun tempatnya kan juga harus mengeluarkan banyak biaya begitu ya. Dan saat ini malah justru sepi dan juga justru ditinggalkan oleh para pelanggan dan juga masyarakat yang lain. Sebetulnya Anda melihatnya, walaupun dihantam pandemi kemarin, apakah memang restoran-restoran ini juga sudah balik modal ataupun udah BEP? Belum tentunya Mas, udah pasti belum ya. Karena apapun yang kita terima itu dari sisi restrukturisasi dan seterusnya, itu kan hanya memindahkan, kewajiban itu ke belakang ya, dimundurkan. Jadi bukan berarti itu diabaikan ya restrukturisasi tersebut. Jadi tentu, hal-hal ini kewajiban itu bukan berarti otomatis dia bisa langsung, apa, melakukan adjustment ya, tidak juga. Tapi, tentu kewajiban ini menjadi suatu kewajiban tambahan yang harus diselesaikan dengan waktu yang lebih panjang lagi dari seharusnya. Nah, hal tersebutlah Mas yang mungkin, bisa, menjadi salah satu titik lemahnya dari sisi, untuk misalnya atau tantangan yang paling tinggi ya untuk kita bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi kompetisi di saat ini juga tidak mudah ya, tidak tidak se apa, tidak semudah yang dibayangkan dengan,
kondisi pasar yang tadi saya sampaikan, pulihnya itu perlahan, tidak bisa langsung, sekejap dalam 1 tahun dibaca langsung pulih, begitu traffic-nya dibuka.